Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan mereview sebuah game yang menurut saya sangat potensial ya. Karena game ini ada partnership dengan toko kripto, yaitu Centralized Exchange asal asal Indonesia yang disupport langsung oleh Binance. Nah, nama game ini adalah Ducky Land ya. Jadi ini adalah game kita bermain bebek ya. Jadi ini adalah metaverse game berisi bebek ya teman-teman. Nah, kita lihat, oke kita coba lihat trailernya teman-teman ya. A brave wandering duck is seen looking for food in the desert. He eats everything he comes across along the way. When night falls, the duck appears exhausted and goes to rest in a cave. He discovers an extraterrestrial. The duck attempts to approach it. When the alien touches the duck, he feels superpowers all over his body, which transforms him into a ducky. He continues his journey with super horns, a new tail, and a weapon in hand. Who is that? And unexpectedly finds love with another duck. They get married and have super ducklings as a result of their union. This is the beginning of their journey. Oke, itu dia teman-teman trailer dari A brave wandering Ducky duck Land is ya. seen looking for food. Menarik ya. Sangat menarik menurut saya. Gimana trailernya ya, seorang bebek ya, dia akan menjadi superhero di sini. Nah, untuk fiturnya kita bisa koleksi NFT ya. Jadi bebek baru lahir setiap jam dan penawaran berlangsung selama 24 jam. Nah, ini dia jenis-jenis NFT yang akan rilis di si Ducky Land ini ya. Ada yang pakai petir, ada yang megang botol susu dot ya, ada yang pakai headset juga teman-teman. Ya, hanya di metaverse kita bisa melihat bebek bermain pedang. Selain itu juga ada keturunan breeding ya. Jadi kalau kita mempunyai apa namanya, 2 NFT Ducky, jadi kita bisa membreeding dan menghasilkan NFT baru teman-teman. Jadi kita bisa ngasilin cuan dari menjual NFT pengembang biakannya ya. Selain itu, kita juga ada mode pertarungan, yaitu mode PVP atau PvE ya. Jadi kalau main PVP ini kita harus memiliki 3 jenis daki ya. Dan di sini kita lihat bahwa ini juga game strategik ya teman-teman. Karena apa? Di sini saya lihat ada beberapa kartu, mungkin teman-teman yang familiar dengan main aksi ini akan memilih di mana ada attack, ada juga defense di sini teman-teman. Jadi kita harus memilih mana yang akan kita gunakan duluan untuk bisa mengalahkan musuh kita. Dan juga ada pertanian, kerajinan, dan bangunan ya. Jadi kita bisa membeli atau menyewa tanah NFT, tingkatkan dan sesuaikan tanah untuk bercocok tanam, menambang, membangun toko atau restoran, menghasilkan sumber daya, menjadi tuan rumah NPC, dan bahkan dapat menemukan pintu akses untuk jalur bawah tanah. Nah, bebek kita juga bisa kerja seperti farmer ya. Ini enak ya teman-teman, jadi selain kita bertarung, selain kita breeding juga kita bisa ada farming ya. Untuk token sendiri di sini ada 2 token teman-teman, jadi ada M-Meta dan juga ada Wafer ya di sini. Yang untuk M-Meta ini adalah token tata kelola untuk komunitas Ducky Land. Pemegang token ini akan membentuk masa depan Ducky Land.
Terus kalau untuk wafer ini adalah mata uang hadiah dalam game yang dapat digunakan untuk banyak aktivitas seperti menghasilkan lebih banyak bebek dan meningkatkan keterampilan. Oke, jadi kalau kita bayangkan ini adalah aksi, ini ada meta ini adalah aksinya dan wafer ini adalah SLP ya teman-teman. Jadi ada 2 token nantinya di sini ya. Oke. Selanjutnya kita lihat roadmap-nya. Menarik ya dari segi desain roadmap dan tidak menggunakan kuartal di sini ya. Mereka menggunakan fase. Dari fase 1 ini yang sudah beranak ya, peluncuran dan nanti akan ada prapenjualan ya. Untuk prapenjualan ini akan segera datang. Gimana caranya kita mengetahui secepat mungkin? Ya, follow sosial media dari Dakilan di sini ya. Prapenjualan, terus daftar dibuka, di fase 2 dia baru mulai pasar teman-teman. Dan akan ada quest harian juga. Nah, di fase 2 ini juga sudah ada petualangan PvE, PvT, dan papan peringkat. Terus nanti juga bisa di versi game PC ya, ada Windows dan juga Mac. Setelah itu akan ada Android juga dan iOS. Sampai nanti game ini menjadi sempurna. Oke. Cukup singkat, padat, dan sangat jelas ya menurut saya roadmap-nya. Selain dari desain yang baru ya, yang jarang sekali saya melihat seorang developer mau membuat desain roadmap yang beda daripada yang lain, teman-teman. Untuk timnya di sini ya, kita lihat ya, ada Febrian Patanobu, Gabriel Sang, dan yang lainnya ya. Jadi kalau saya itu lebih senang melihat developer yang seperti ini. Dalam artian mereka menunjukkan wajahnya ya, bukan avatar atau malah karakter-karakter lain yang kita tidak tahu gimana dia sebenarnya siapa. Yang paling mengejutkan saya di sini adalah dari tim advisor-nya, yaitu Roni Hutahayan, yaitu penasehat toko kripto ya teman-teman. Jadi kalau sudah sebuah game bekerja sama dengan centralized exchange yang notabene-nya toko kripto ini kan exchange yang sangat besar ya teman-teman. Jadi mereka pun melakukan partnership, nggak sembarangan partnership ya teman-teman. Jadi ya untuk long term-nya saya pikir sih oke ya. Terus juga investornya juga lumayan ya teman-teman. Ada Trustpad, NFTB ya, yang besar-besar itu. Dan lumayan ya di sini ya. Nah untuk dapat letternya nanti teman-teman bisa masukkan emailnya di sini ya. Jadi nanti langsung dapat ya. Oke, setelah kita review websitenya, kita langsung ke white paper, teman-teman. Jadi ini adalah membedah dalaman dari sebuah game. Oke, jadi gameplaynya itu pertama ada breeding ya, seperti tadi sudah dijelaskan, di mana kita mempunyai 2 NFT Daki dan kita bisa menghasilkan. Jadi untuk breeding ini kita memerlukan token M-Meta dan juga token wafer di sini ya. Jadi berapa yang dibutuhkan masih belum dijelaskan di sini. Untuk PvE, ya ini adalah PvE ya. Jadi kita nanti menjalarkan mengelilingi map dan nanti juga akan mendapatkan reward. Untuk PvP di sini. Nah, ini ya. Player versus player di sini. Nah, di sini juga ada trailernya, teman-teman. Mari kita check it out ya. Coba saya besarkan dulu ya.
Nah, segitu dia ya, kurang lebih trailer dari PvP-nya. Selanjutnya nanti ada juga farming ya. Jadi si bebek kita bisa melakukan farming. Selain itu juga bisa crafting, building, mining, lodging, fishing, cooking, shopping, dan VR teman-teman. Jadi nanti kita bisa masuk di dunia metaverse-nya Ducky Land dan kita menjadi bebek ya. Ya, inilah dunia metaverse yang di mana, akal logika di dunia nyata akan bisa terrealisasi di dunia metaverse, apapun bisa kita lakukan di dunia itu ya. Jadi untuk yang farming selanjutnya sampai shopping ini adalah cara kita untuk menambah item-item di dalam pertempuran nanti ya teman-teman. Yang paling ya asik sih di sini adalah VR ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk di dunia game bebek dan kita bisa bersosialisasi di sana. Nah, untuk tokenomic di sini, untuk Emeta ini suplainya 100 juta aja. Nggak terlalu banyak ya, tapi oke lah ya. Dan saya lihat, pembagian persentase-persentasenya juga nggak ada yang mencurigakan ya. Liquidity pool juga oke, ekosistem insentifnya juga lumayan ya, 34,5% dan yang lainnya masih dalam tahap wajar kalau saya lihat. Nah, itu dia untuk tokenomic ya. Untuk yang lainnya sih udah ada ya di depannya. Nah, untuk jaringan yang dipakai ini adalah Binance Smart Chain ya. Jadi pastikan nanti ketika gamenya sudah rilis, kalau mau bermain harus gunakan wallet yang menggunakan jaringan BSC. Nah, itu dia review kita terhadap Ducky Land ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Dan juga membuat notis menunggu game yang akan rilis yang sangat berpotensi besar di sini menurut saya. Oke, segitu dia informasinya. Mudah-mudahan semuanya udah cuan dan selalu ingat salam holder, always win.